Halo anak-anak Tuhan yang baik dan kreatif. Apa kabarnya? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yeay. Wah, suster senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang baik dan kreatif, yang selalu semangat mendengarkan sabda Tuhan. Nah, hari ini hari apa teman-teman? Hari Jumat tanggal 13 bulan November tahun 2020. Suster akan kembali bercerita tentang sabda Tuhan. Nah, kali ini ceritanya adalah tentang Sakeus. Siapa yang sudah pernah mendengar ceritanya? Ayo. Nah, kita ingat kembali yuk cerita tentang Sakeus. Seperti apa ya si Sakeus? Ya, betul sekali. Yuk kita akan melihatnya. Tapi sebelum itu kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Yuk, sekarang semuanya berdiri. Kita menyanyi bersama untuk kemuliaan Tuhan. Yuk, kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Hari Tuhan. Musik. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Senyum. Suaranya yang kencang ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita berdoa bersama. Yuk, lipat tangannya, kita nyanyi ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang selalu Engkau berikan untuk kami. Tuhan, hari ini
kami ingin mendengar sabda-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik, seperti Zakeus, yang berani bertobat dan menjadi orang yang semakin baik. Kami juga sama Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin bertumbuh menjadi anak yang baik, berani meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang baik. Nah, yuk sekarang kita lihat seperti apa itu Zakeus. Nah, kita lihat dan kita dengarkan dan kita saksikan videonya. Silahkan. Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, "Hai Zakeus, turunlah." "Aku menumpang di rumahmu." Zakeus. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di kota Yeriko, hiduplah seorang yang bernama Zakeus. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pada suatu hari, Yesus memasuki kota Yeriko untuk melintasi kota itu menuju Yerusalem. Zakeus ingin sekali melihat Yesus, tapi ia tidak berhasil karena banyaknya orang dan badannya juga pendek. Jadi ia berlari mendahului orang banyak, ia lalu memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Ketika Yesus sampai di situ, dia melihat Zakeus di atas pohon. Lalu ia berkata, "Zakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Zakeus sangat bahagia. Dia melompat turun dan berlari menyambut Yesus. Tapi orang yang tidak suka bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Zakeus lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin, dan aku akan mengembalikan hasil kecuranganku 4 kali lipat." Dan Yesus selalu berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Nah, itu teman-teman cerita tentang Zakeus. Wah, menarik ya. Senang ya lihatnya ya. Iya, ternyata Zakeus itu orangnya pendek. Nah, tapi Zakeus itu sangat suka dan kepengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Zakeus karena kepengen ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi badannya pendek, tidak bisa melihatnya karena banyak orang yang mengerumuninya, yang ada di sekelilingnya. Maka Zakeus itu gak menyerah teman-teman. Zakeus cari cara. Caranya apa? Caranya dengan memanjat, pinter, dengan memanjat pohon. Anak-anak hebat, memanjat pohon. Tapi lihat, Yesus tadi lihat dia Zakeus nggak? Iya, Yesus ternyata melihat. Nah, Yesus melihat siapapun, yang apalagi yang mencintai Yesus, orang-orang yang suka dengan Yesus, orang-orang yang rindu dengan Yesus, yang pengen ketemu Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tahu. Maka Yesus langsung mendekatinya dan mengajak turun Zakeus, dan Yesus bahkan mau ke rumah Zakeus. Ya ampun, Zakeus sangat kaget sekali. Bahkan Zakeus itu berjanji teman-teman akan menjadi orang yang semakin baik, akan meninggalkan yang jelek-jelek, meninggalkan nakalnya, meninggalkan malasnya, meninggalkan apalagi cengengnya, meninggalkan marah-marahnya. Nah itu Zakeus berjanji di depan Tuhan Yesus. Setelah Yesus
memanggil dan mendekati dan datang ke rumahnya, Zakheus menjadi orang yang semakin baik teman-teman. Sekarang sudah tidak jahat lagi. Dulu Zakheus suka nakal, terus suka tidak jujur, suka marah-marah, tidak sayang sama orang-orang, sama teman-temannya, sama keluarganya. Tapi sekarang Zakheus jadi anak yang semakin baik, sayang semuanya, jadi anak yang jujur, tidak lagi menyakiti orang lain. Nah, kita juga diajak untuk seperti Zakheus. Kalau kita selalu punya keinginan untuk datang kepada Yesus dengan rajin berdoa, nah kemudian kita juga punya hati yang dekat dengan Yesus. Yesus tahu, Yesus akan selalu datang di hati kita. Coba pegang hati kita. Nah, di sini Yesus ada. Maka ketika teman-teman itu rajin berdoa, rajin memuji Tuhan dan berbuat baik, menolong mama papa dan orang-orang di sekitar teman-teman, teman-teman akan menjadi anak yang dekat dengan Yesus. Yesus akan tinggal, akan datang ke dalam hati teman-teman, ke dalam rumah teman-teman. Rumah teman-teman itu mana? Ini rumahnya ada di sini. Hati teman-teman itu rumah Tuhan. Maka tidak boleh lagi kalau teman-teman itu menyakiti orang lain, karena teman-teman sudah punya hati rumah yang isinya itu Tuhan Yesus. Maka harus mencintai semuanya, harus rajin menolong, rajin membantu, rajin berdoa, mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian apalagi? Murah senyum, tidak marah-marah, tidak cemberut terus, tapi senyum, menyapa orang lain, memperhatikan orang lain, menyiram tanaman, lalu apalagi menolong mama dan papa, dan masih banyak lagi, menyayangi binatang peliharaannya. Wah, pokoknya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu adalah anak Tuhan dan hatinya menjadi rumah Tuhan. Oke teman-teman, anak-anak Tuhan yang baik, hari ini kalian semuanya hebat. Nah, sekarang waktunya sudah selesai. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi sahabat kami. Terima kasih untuk sabdamu yang membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin baik. Tuhan, berkati kami supaya seperti Zakheus selalu ingin bertemu denganmu di dalam doa dan dalam perbuatan-perbuatan baik, supaya semakin bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, menyayangi semuanya, dan selalu gembira. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.